What are you up to? I've seen this. I'm not afraid of you! Halo teman-teman, pasti kalian capek kan nonton film yang full durasi. Nyatanya itu memang waktu penting kalian. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan merangkum film yang penuh horor. Dan judul film ini adalah Cucuy di Boogeyman. Film ini dirilis pada tahun 2018 di Amerika Serikat dan disutradarai oleh Peter Sullivan. Tokoh utama yang terdapat di film ini yaitu Sofia. Film ini berceritakan tentang kota kecil yang bernama Glimmer Peak, di mana kota itu dilanda serangkaian penculikan anak yang tidak dapat dijelaskan. Tanpa perlu banyak kata, langsung saja kita cek videonya. Di kota Glimmer Peak hidup suatu keluarga kecil tanpa ayah. Nama anggota keluarga ini bernama Rebecca. Ia adalah ibu kandung Sofia. Dan Amelia adalah adik perempuan dari Sofia. Karena banyak pekerjaan penting, terpaksa ibu mereka harus keluar kota. Sehingga di rumah cuma ada Sofia dan Amelia. Malam pun tiba. Dan pada malam itu, Amelia tampak kesal dengan teman-temannya. Karena foto-fotonya diedit atau dijelekin lah. Kemudian mereka dipublikasikan di sosmed. Tentu itu tidak menyenangkan ya. Udah ada kerjaan apa ya? Ngurusin hidup orang terus. Melihat hal itu, Sofia juga kesal dengan apa yang dilakukan teman-teman kepada Amelia. I don't even understand why they're bothering with a memorial. Beberapa lama kemudian, alangkah mengejutkan ada bayangan hitam yang lewat di belakang Sofia. Tapi Sofia gak peduli dengan hal itu. Selfie dulu Karena Sofia tidak peduli dengan bayangan hitam tadi, Sofia mengambil HP-nya dan selfie di tempat yang gelap itu. Dan lihat apa yang terjadi. Anjir, kaget aku. Apa lihat? Di sini Sofia mulai panik dan dirauti wajah yang penuh ketakutan. Dan tiba-tiba muncul hantu. Sedikit pembahasan, hantu ini adalah bayangan yang dilihat tadi. Menurut penduduk sekitar, hantu ini dikenal dengan nama Cucuy. Oke, lanjut. Sofia pun langsung diteror sama hantu Cucuy ini. Hingga Sofia terjatuh dan tertidur di tempat. Keesokan harinya, mereka berkumpul kembali. Namun si ibu harus pergi keluar kota karena banyak urusan yang penting dan Amelia dia harus pergi di sekolah, sedangkan Sofia tinggal sendirian di rumah. Saat Sofia keluar rumah, dia melihat tetangganya. Tetangganya itu terlihat agak misterius lah. Tetangganya itu bernama Boyd dan Sofia langsung curiga dengan Boyd. Keeping someone down there? Karena Sofia sangat penasaran dengan Boyd ini, ia pun memutuskan untuk mengintipnya di balik pagar. Dan tiba-tiba muncul pria yang mengagetkannya dari belakang. Pria ini bernama Murphy. Ia adalah pacar Sofia ternyata. Anjir, sedangkan aku cuma 3 tahun. Singkat cerita, mereka langsung mengintip si Boyd ini menggunakan teropong milik Sofia. Tapi Murphy masih belum percaya kalau si Boyd ini adalah laki-laki misterius. Karena waktu terus berjalan, Murphy pun pulang. Sophia Martin. Tiba-tiba, Sofia melihat temannya menuju hutan belakang rumahnya. Sedikit pembahasan, temannya ini sebenarnya sudah dikabarkan hilang tanpa sebab sekitar 2 minggu yang lalu. Oke, lanjut. Karena Sofia penasaran, Sofia pun mengikutinya, dan ternyata itu bukan temannya, melainkan orang lain. I think you're confused. Dan disinilah Sofia diganggu para preman tingkat sekolah. Any trouble? Oh, really? You don't want to? Your uncle's bailing you out? Look, I just need to get back. Sofia pun lari dengan sekuat tenaga.
Asal kalian tahu ya, dia lari bukan karena takut, tapi dia punya waktu 3 menit untuk keluar rumah, karena dia adalah sebenarnya tahanan rumah. Sesampainya di rumah, Sofia malah melihat hantu yang muncul sekejap. Sofia pun masuk dalam rumah. Panjang cerita, malam pun tiba. Kumpulan polisi terus mengawasi kota itu, karena jangan sampai penculikan anak akan terjadi lagi. Ternyata, si preman kampret tadi gak peduli dengan polisi. Tanpa ada rasa takut, mereka masuk ke dalam sekolah. Si preman ini namanya Travis. Si Travis ini masuk ke dalam ruangan. Dan disinilah preman itu mendapat karma. Anjir, hampir stroke aku. Melihat kedatangan Cucuy, teman-teman Travis ini sempat kencing di celananya, dan mereka pun lari. Jorok anjir. Alangkah bodohnya, Travis ini tidak mau lari. Cucuy pun semakin mendekat. Pada saat Travis lari, Cucuy pun langsung menghantamnya. Dan Travis langsung tewas. Kemudian diambil Cucuy. Langsung pindah cerita, saat Sofia sedang tidur, lagi-lagi dia mimpi buruk. Dalam mimpinya itu ia menggambar hantu Cucuy. Dengan sedikit teror meneror dan akhirnya Sofia kaget dan terbangun. Ternyata udah pagi juga. Penduduk sekitar pun mulai berkumpul di kantor polisi karena anak-anak mereka hilang tanpa jejak. Polisi juga bingung dengan hal itu. Still an ongoing case, so I'm not going to quickly and safely as possible. Sedangkan teman Travis ini menceritakan tentang kejadiannya semalam. I was kinda, creeped out. He had red eyes. Did you get a look at his face? He was wearing this hood over, like, glowing. Sementara itu, Sofia di rumah masih mengintip si Boyd. Dan saat itu juga Boyd berpergian. Tapi alangkah mengejutkan, ternyata Melia sudah menerobos rumah Boyd. Sofia mulai panik. Dia memanggil Murphy untuk membantunya agar Amelia bisa keluar dari rumah itu dengan selamat. You had your little sister. Please tell me you at least made sure he's not. Tapi alhamdulillah sih, karena Amelia mendapat sedikit informasi tentang Cucuy. Di cerita ini, Sofia juga pergi ke rumah Boyd, dan dampak baik bagi Sofia dan Amelia, karena mereka bisa pulang dengan selamat. Hingga malam tiba, mereka sedang mencari-cari informasi tentang Cucuy di internet. Look, here. Kui is a mythical character. Charming. The legend, the creature snatches naughty children in the middle of the night. Karena udah larut malam, Murphy pun pulang di rumahnya. Be careful. Dan ternyata badai datang. Sofia pun mengambil jemurannya di luar. Tiba-tiba, Sofia melihat sosok hantu Cucuy di atas rumahnya. Artinya Amelia lagi dalam bahaya. Sofia pun masuk di dalam rumah. Namun dampak buruk bagi dia, karena hantu Cucuy berhasil menangkap Amelia dan dibawanya kabur. Mendengar hal itu, ibu mereka pergi ke kantor polisi bersama Sofia. He took her. Do you have any idea who might have wanted to take your sister?
Di sana, Sofia juga memberikan bukti foto yang sempat Amelia dapatkan di rumah Boyd. Tanpa berpikir panjang, Pak polisi pergi ke rumah Boyd dan berhasil menangkapnya. Ouchie, you son of a bitch. Lalu si Boyd ini dimasukkan di dalam penjara. Namun ternyata si Boyd udah mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Saat itu juga, Sofia mencari informasi lagi di internet. Ia sudah mengetahui semuanya tentang hantu Cucuy. Can't be that simple. Dan Sofia langsung menelpon Murphy. Someone had to have summoned him in The first place, right? There's gotta be a reason he took her and not me. Tanpa pikir panjang, Sofia dan Murphy pergi melakukan ritual untuk memanggil hantu Cucuy. I'm not afraid of you! Saat Cucuy muncul, dia menyerang Murphy. Sofia langsung melemparnya pakai karung hingga tubuh Cucuy ini tertutup. See you on the other side, pendejo. Sedikit pembahasan, sebenarnya Sofia udah mengetahui kalau Cucuy ini adalah manusia karung atau hantu karung. Jadi jika Cucuy ditutup dengan karung, dia akan hilang dan jalan satu-satunya untuk menemukan tempat tinggalnya adalah Sofia harus masuk di dalam karung itu. Oke, lanjut. Sofia pun langsung masuk ke dalam karung itu dan dia berhasil menerobos gua milik hantu Cucuy itu. Saat Sofia masuk dalam gua itu, Sofia melihat teman-temannya dikurung di sana. Tapi yang penting dulu bagi Sofia adalah dia harus menemukan adiknya. Singkat cerita, Sofia menemukan adiknya dikurung di dapur milik Cucuy. Pada saat Sofia melepaskan tali di tubuh adiknya, tiba-tiba saja Cucuy datang menghampiri mereka. Sofia dan Amelia pun lari menuju tali yang baru saja Sofia lewati tadi. I can't leave them behind. Now listen to me. I'll tell you when. Dan Amelia berhasil menyelamatkan dirinya. Sedangkan di dalam gua itu tinggal Sofia sendirian di sana. Dan pada akhirnya Cucuy langsung mengejar Sofia. Si Sofia mencoba untuk memukulnya, akan tetapi itu hanya sia-sia karena Sofia didorong hingga terjatuh dan dia pun diikat oleh Cucuy atau seperti jebakan lah. Dan disinilah Sofia tak menyadarkan diri, akan tetapi tampak baik karena ibunya dan Murphy datang. Tanpa ada rasa takut, si Murphy pun langsung menghajar Cucuy hingga Cucuy terjatuh. Dan pada akhirnya Sofia mulai bangkit dengan mengambil sebuah pedang sampingnya. Lalu dia menebas tubuh Cucuy hingga Cucuy tak sadarkan diri. Beberapa lama kemudian, keluarlah beberapa partikel bercahaya dari mulut Cucuy. Dan disinilah Cucuy mati. Dan teman-teman Sofia pun selamat dari ikatan tali Cucuy itu. Dan kemudian mereka berusaha keluar dari gua itu, karena gua itu seakan-akan mau runtuh. Beruntung, karena mereka bisa keluar dari gua itu dengan selamat. Disinilah Sofia dan teman-temannya bertemu kembali. I'm so glad you girls are okay. Hey. Dan film pun tamat. Menurut saya film ini sangat mantap deh. Karena biasanya kan kalau film horor itu pas endingnya yang selamat cuma satu orang atau dua orang. Pokoknya mantap deh film ini.
Pesan yang diambil dari film ini yaitu, jika kamu sendirian di rumah, sering-seringlah berdoa agar kamu tetap aman dari segala apapun.